Assalamualaikum. Hari ini kita akan ketemu masih untuk online learning ya, untuk sistem informasi manajemen, dan hari ini kita akan berbicara mengenai enhance digital making. Jadi bagaimana mengambil keputusan dengan bantuan digital. Nah, kita akan lihat dulu tentang decision making atau pengambilan sebuah keputusan. Nah, apa sih definisi dari decision making atau pengambilan keputusan? Ini banyak banget. Dari berbagai macam peneliti ini mengemukakan definisinya. Ya, saya ambil beberapa aja sih. Misalkan dari lab C. Davis ya, dia mengatakan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas dan merupakan suatu jawaban yang pasti akan suatu pertanyaan. Nah, itu decision ya. Atau miliknya si James Turner nih yang mengatakan proses dan pengembangan pemilihan arah serta tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya ada masalah kemudian dipecahkan gitu ya. Stephen P. Robin, ini cukup terkenal ini ya, mengatakan bahwa decision making is a choice from two or more alternative. Jadi intinya ada beberapa alternatif yang bisa dipilih. Nah, begitu juga didukung oleh William R. Dyle yang mengatakan bahwa keputusan itu adalah sesuatu yang dipilih. Jadi keputusan itu adalah pilihan gitu ya. Ada salah satu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta, data, penentuan yang matang dari berbagai alternatif untuk pengambilan suatu tindakan. Nah, ini juga definisi dari decision making. Jadi intinya decision making itu kalau menurut saya itu ada suatu masalah, kemudian ada alternatif-alternatif solusi yang kemudian kita akan membuat keputusan-keputusan berdasarkan alternatif-alternatif solusi yang didapatkan dari pengolahan berbagai macam data. Nah, ini ada lagi nih ya dari definisi dari decision making. Misalkan pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif. Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah. Nah, ini yang sering kita pahami sebagai decision making. Jadi, ingat, decision making satu ada masalah, dua adalah bagaimana kita mengambil data, bagaimana kita mengolah data tersebut untuk menjadi sebuah informasi, kita gunakan informasi itu untuk membuat berbagai macam alternatif pilihan, yang kemudian alternatif pilihan itu adalah sebagai suatu dasar bagi pengambilan keputusan di dalam sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa karakteristik dari decision making ya. Yang pertama, merupakan suatu proses. Jadi nggak berdiri sendiri ya, suatu proses. Dilakukan supaya untuk mengatasi pemecahan masalah. Yang ketiga adalah proses menentukan salah satu alternatif. Hanya dilakukan satu kali dan mengandung suatu risiko. Jadi, decision making, apapun keputusan yang kita buat, pasti akan mengandung suatu risiko ya. Nah, risikonya ini pun harus kita minimalisasi sehingga ada yang namanya manajemen risiko ya, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil itu bisa kita minimalisasi kemungkinan-kemungkinan kerugiannya atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga dengan kita mengambil sebuah decision making itu atau keputusan-keputusan, kita juga mengetahui alternatif-alternatif yang dibutuhkan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, apa sih tujuan daripada decision making ya? Yang pertama adalah pencapaian tujuan organisasi, gitu ya. Jadi organisasi itu tujuannya biar lancar, biar tidak ada permasalahan, lebih mudah, efisien, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pemecahan masalah atau kendala-kendala. Di setiap langkah dalam sebuah proses perusahaan pasti sering sekali menghadapi permasalahan-permasalahan ya, kendala-kendala yang mengakibatkan organisasi itu tidak produktif, ya, menjadikan masalah-masalah itu menjadi sebuah penghambat bagi jalannya perusahaan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses decision making yang baik. Oke, sekarang kita akan lihat sebenarnya seperti apa sih proses dari decision making. Tadi kita sudah
infokan ya, bahwa decision making adalah sebuah proses. Nah, prosesnya seperti apa sih? Nah, ini prosesnya adalah fase-fase dalam decision making ya. Kita ambil yang pertama, adalah identifikasi dari problem atau masalah. Kita perlu mengidentifikasi masalahnya apa sih, gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi berbagai macam kriteria. Jadi gini, kadang yang muncul menjadi masalah itu adalah simptom atau gejala nih. Nah, yang akan kita pastikan dengan identifikasi itu bahwa apa yang muncul di permukaan itu adalah benar-benar itu menjadi sebuah problem, main problemnya. Kemudian alokasi of weight to kriteria, alokasi apakah permasalahan ini menjadi permasalahan yang berat atau harus segera dipecahkan atau oh bisalah nanti dipecahkan besok gitu ya. Nah, inilah pertimbangan-pertimbangan dengan kriteria. Nah, kalau misalkan memang itu harus dipecahkan sekarang, ya memang permasalahan itu harus dipecahkan sekarang. Kita akan mendevelop berbagai macam alternatif, kita akan mengembangkan berbagai macam alternatif yang bisa untuk solve the problem atau memecahkan masalahnya. Kemudian satu persatu alternatif itu kita analisa, kemudian kita seleksi mana yang bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk memecahkan masalah, kemudian baru diimplementasikan dan kemudian dievaluasi apakah keputusan itu benar. Nah, seperti yang tadi kita bilang bahwa keputusan tidak selamanya benar, karena memang kita manusia gitu ya. Nggak selamanya benar juga keputusannya. Bisa keputusan yang kita ambil itu bisa salah. Nah, tetapi di sini sebenarnya ada proses evaluasi untuk menentukan apakah keputusan yang kita ambil itu sudah tepat atau tidak. Kalaupun tidak tepat ya, berarti tadi kita sudah menjamin sebenarnya bahwa resiko-resiko dari pengambilan keputusan itu perlu kita lihat di situ. Perlu kita cek dengan manajemen risiko. Nah, itu. Kemudian kalau ini tadi dari Stephen Robin ya, kalau yang ini dari William and Dunn itu sebenarnya masalahnya bersama sih gitu ya. Tetapi di sini ada beberapa proses tambahan ya. Sebenarnya sama nih ya. Kalau tadi ada penentuan masalah, penentuan alternatif, tindakan, hasil keputusan, pola pelaksanaan. Tetapi di sini dia akan lebih banyak proses evaluasinya, monitoringnya. Jadi di setiap ada tahapan ada monitoring. Setiap tahapan ada metode rekomendasi dan lain sebagainya, ada monitoring. Di bawah ini ada feedback yang selalu kita berikan untuk permasalahan-permasalahan yang kita putuskan di setiap stepnya atau langkahnya. Sebenarnya hampir sama, cuman di sini dengan decision making proses antara William Dunn ini memang lebih banyak ke arah evaluasi, controlling, ya, monitoring dalam setiap proses yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, decision making oleh perusahaan itu sebenarnya banyak sekali prosesnya, nggak hanya dua ini tadi, ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau Anda pengen lihat seperti apa prosesnya, mungkin Anda bisa browsing bagaimana proses-proses atau model-model proses pengambilan keputusan di perusahaan ya. Nah, keputusan nih. Nah, kalau tadi prosesnya kita sudah lihat, sekarang keputusannya apa sih? Nah, keputusan yang berkualitas, yang berbobot atau bersifat teknis, cenderung objektif dengan standar teknis yang jelas. Ada suatu masalah sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan prosedur. Keputusan yang diterima oleh semua pihak. Jadi gini, kalau kita lihat, sebuah keputusan yang diimplementasikan dalam perusahaan. Perusahaan itu adalah sebuah sistem. Keputusan yang kita implementasikan itu seharusnya bukan merupakan keputusan yang hanya bisa menyelesaikan di satu bagian, tetapi keputusan yang bisa diimplementasikan di dalam suatu sistem. Jadi kalau ada masalah di suatu sistem, kita akan membuat keputusan di mana keputusan kita itu juga memperbaiki sistem secara keseluruhan. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya inti dari keputusan yang efektif. Jadi keputusan itu harus berkualitas atau berbobot dan yang pasti keputusan itu harus diterima oleh banyak pihak, gitu ya. Kalau keputusan tidak diterima oleh banyak pihak, itu juga bukan menjadi keputusan yang efektif. Kita harus pastikan di situ ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa faktor
yang mempengaruhi keputusan. Jadi proses pengambilan keputusan ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah kondisi internal dari perusahaan atau organisasi. Kemudian karakteristik eksternal dari organisasi, seperti sekarang nih, kita ada di pandemi COVID-19. Keputusan internal perusahaan tidak bisa lepas dari keputusan eksternal. Kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, kita harus sesuai dengan anjuran pemerintah dan lain sebagainya, bahkan anjuran WHO, kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi keputusan internal kita akan berbasis pada keputusan eksternal. Kemudian ada juga ketersediaan berbagai macam informasi. Tadi saya bilang ya, bahwa data itu keputusan itu harus berdasarkan informasi yang kita olah dari data. Sedangkan kemarin kita sudah membahas berbagai macam bagaimana sistem pengolahan data. Dan yang terakhir itu adalah kepribadian atau kecakapan dari decision maker kita. Nah, jenis keputusan dan tingkatan manajemen. Kita tahu nih, tingkatan manajemen itu ada 3 ya. Ada lower, middle, dan top management. Atau kalau di sini tulisannya senior management. Nah, ini pun keputusan-keputusan yang diambil itu berbeda. Kalau untuk senior management atau top management, yang lebih sering diputuskan itu adalah jenis unstructured decision. Jadi, keputusan-keputusan yang tidak bisa terstruktur, gitu ya, tidak struktur jelas. Kemudian ada middle management, ini biasanya keputusannya adalah semi terstruktur. Tapi kalau untuk yang level lower management, oke, kita lihat untuk jenis keputusan dan tingkat manajemen ya. Ada beberapa level dari manajemen kalau kita lihat. Ada top management, ada middle management, ada operational management. Nah, mereka mengambil keputusan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk top management, levelnya adalah unstruktur. Jadi strukturnya nggak jelas nih. Strukturnya nggak pasti, gitu kan. Kemudian ada middle management, ini keputusan-keputusan yang semi terstruktur. Sedangkan untuk operasional manajemen itu lebih kepada struktur. Jadi keputusan-keputusan itu tergantung kepada tingkatan level manajemen. Kita udah kemarin udah bicara di situ ya. Nah, ini jenis-jenis karakteristik decision yang sesuai dengan tingkatan dari manajemen. Nah, yang di samping ini adalah contoh-contoh dari decision itu seperti apa. Nah, kemudian kita beralih kepada bisnis intelijen. Nah, ini ada hubungannya nih bisnis intelijen dengan keputusan. Nah, bisnis intelijen itu apa? Ini ada beberapa ya dari London Chain, gitu ya. Alat analisa yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalisa, menyimpan, mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Kemudian ada Facilis, bisnis intelijen adalah satu model matematis dan metodologi analisa yang mengeksploitasi data. Nah, Anda bisa baca juga nanti beberapa definisi dari bisnis intelijen ya. Nah, intinya bisnis intelijen ini adalah sebuah alat ya berbasiskan IT tentunya yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisa, menyimpan dan mengolah data itu untuk menjadi sebuah informasi. Kemudian kalau kita lihat apa sih manfaat bisnis intelijen? Ada beberapa nih ya, meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, memudahkan pengukuran kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi, juga meningkatkan efisiensi biaya. Nah, ini menurut dari Turban, Reiner, and Porter. Nah, jadi ada beberapa sih sebenarnya kenapa juga bisnis intelijen ini digunakan. Ada beberapa jenis yang bisnis intelijen ya. Ada enterprise reporting yang digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan statis yang kemudian didistribusikan kepada banyak orang. Kemudian ada cube analysis, kemudian ada ad hoc query dan analisis, kemudian ada statistic analysis dan data mining, kemudian ada deliver report and alert. Jadi beberapa jenis tentang bisnis intelijen di sini.
Kemudian kita masuk ke arsitektur bisnis intelijen ya. Nah, Anda bisa lihat di gambarnya itu. Nah, gambarnya itu berisi beberapa nih, ya. Yang pertama ada data source atau sumber data, ya. Kemudian kalau kita lihat ada data movement, streaming, and engine. Jadi data yang menampilkan setiap variasi data yang terintegrasi yang didapatkan dari berbagai macam sumber. Jadi ada beberapa sumber yang kita dapatkan dan kemudian itu diolah. Kemudian ada data warehouse gitu ya. Data warehouse itu adalah pengumpulan data subjek yang berorientasi, terintegrasi, waktu yang bervarian gitu ya, macam-macam lah ya. Nah, itu namanya data warehouse atau sering kita sebut sebagai gudang data gitu ya, server gudang data. Kemudian ada main tier service ya. Kemudian ada front end application, aplikasi yang digunakan. Anda bisa baca di situ ke penjelasannya gitu ya. Kalau mid tier server ini memang teknis sekali ya. Nah, kalau front end aplikasi ya aplikasi yang membuat kita menjadi bisa berkomunikasi dengan sistem bisnis intelijen itu. Nah, ada beberapa penggunaan daripada bisnis intelijen yang kita tahu. Ada measurement, program untuk menilai, ya, menginformasi tentang kemajuan-kemajuan bisnis seperti apa. Kemudian ada analytic, ada reporting, ada collaboration, dan ada knowledge management yang kemarin kita bahas. Nah, hubungan antara bisnis intelijen dan decision making itu seperti ini ya, bahwa data, kemudian data dari business environment, ya, ini ada dari beberapa gitu ya. Kemudian bisnis intelijen ini juga mendapatkan beberapa data, kemudian kita analitis gitu datanya, kemudian untuk managerial usernya, sampai kemudian ini akan membantu platform yang ada nih, misalkan Management Information System, Decision Support System, Executive Support System. Ini platformnya yang kemudian akan langsung berhubungan dengan user interface. Nah, ini adalah model bagaimana hubungan antara bisnis intelijen dengan decision. Oke, saya kira itu dari saya. Semoga bisa dipahami, dan kalau misalkan memang belum memahami, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.